warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Inovasi Pendidikan Kejuruan di Era Revolusi Industri 4.0. Pemateri pertama, saya sendiri. Pemateri kedua, Tasya Ramadhani. Pemateri ketiga, Nurain Tamrin. Pemateri keempat, Anissa Febrianti Amir. Pemateri kelima, Mufida. Pemateri keenam, Glenn Samoranoboro. Pemateri ketujuh, Mu'arifin. Dan pemateri terakhir, Siti Ardila Arisa Rahmadani. Materi yang saya akan bawakan yaitu Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor industri, termasuk pendidikan. Perkembangan teknologi digital, fisik, dan biologis meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil dan kompeten. Pendidikan kejuruan bertugas mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan ini. Namun, pendidikan kejuruan masih menghadapi tantangan adaptasi kurikulum dan metode pengajaran yang relevan dengan perkembangan teknologi. Kolaborasi dengan industri juga menjadi esensi bagi penciptaan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan nyata lapangan. Inovasi dalam pendidikan kejuruan diperlukan untuk memastikan kurikulum dan metode pengajaran tetap relevan. Teknologi canggih seperti AI, IoT, dan VR memberikan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan. Kerjasama antara lembaga pendidikan dan industri juga mendukung penciptaan tenaga kerja yang siap menghadapi pasar kerja modern. Rumusan masalah ini yaitu bagaimana desain kurikulum pendidikan kejuruan harus disesuaikan agar relevan dengan kebutuhan industri modern. Apa metodologi pembelajaran inovatif yang efektif dalam memfasilitasi proses belajar mengajar di era revolusi industri 4.0? Seberapa besar peran teknologi canggih dalam mendukung implementasi inovasi dalam pendidikan kejuruan? Dan tujuannya sama dengan rumusan masalah, yaitu menganalisis desain kurikulum pendidikan kejuruan, mengidentifikasi metodologi pembelajaran inovatif, dan mengeksplorasi peran teknologi dalam pendidikan kejuruan. Definisi revolusi industri 4.0 adalah fase terbaru dalam perkembangan industri yang ditandai dengan integrasi teknologi digital, fisik, dan biologis. Istilah ini pertama kali diperkenalkan di Hannover Fair, Jerman pada tahun 2011. Revolusi ini menggabungkan antara teknologi canggih seperti Internet of Things, kecerdasan buatan, big data, dan cloud computing ke dalam proses industri untuk menciptakan sistem produksi yang lebih efisiensi dan otomatis. Sekian paparan dari saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Oke, berikutnya karakteristik. Yang pertama, integrasi teknologi, yaitu menggunakan sistem cyber fisikal yang menghubungkan dunia fisik dan digital. Yang kedua, otomatisasi tinggi, yaitu mengurangi keterlibatan manusia dalam proses produksi melalui robotika dan mesin pintar. Yang ketiga, penggunaan big data, yaitu menganalisis data besar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keempat, konektivitas global, yaitu menciptakan jaringan yang mendukung kolaborasi antar perangkat dan sistem di seluruh dunia. Yang terakhir, inovasi berkelanjutan, yaitu memungkinkan pengembangan produk dan layanan baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Berikutnya, pendidikan kejuruan dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten. Yang pertama, pengembangan keterampilan praktis. Pendidikan kejuruan fokus pada pengembangan keterampilan teknis dan praktis yang diperlukan untuk berbagai bidang industri, yang membantu siswa untuk langsung siap kerja setelah lulus. Yang kedua, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum dirancang untuk memenuhi standar industri, memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Yang ketiga, kerjasama dengan industri, yaitu pendidikan kejuruan sering menjalin kemitraan dengan industri untuk memberikan pengalaman magang dan pelatihan praktis, sehingga siswa dapat menerapkan teori yang dipelajari di kelas. Yang keempat, pengurangan pengangguran. Dengan memberikan pelatihan yang relevan, pendidikan kejuruan membantu mengurangi angka pengangguran dengan memastikan lulusan siap untuk memasuki dunia kerja. Dan yang terakhir, peningkatan daya saing. Lulusan pendidikan kejuruan biasanya lebih kompetitif di pasar kerja karena mereka memiliki keterampilan spesifik dan sertifikasi yang diakui. Baik, selanjutnya keterkaitan antara pendidikan kejuruan dan kebutuhan industri di era digital. Dan yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan kejuruan dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik industri.
kurikulum ini seringkali melibatkan kolaborasi dengan perusahaan untuk memastikan bahwa materi ajar relevan dengan keterampilan yang dibutuhkan di lapangan. Dan yang kedua, pengembangan keterampilan digital. Di era digital, keterampilan seperti penguasa teknologi informasi, analisis data, dan program menjadi sangat penting. Pendidikan kejuruan berfokus pada pengembangan keterampilan ini agar lulusan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Dan yang ketiga, praktik kerja lapangan. Pendidikan kejuruan seringkali menyertakan program magang atau praktik kerja lapangan, memberikan siswa pengalaman langsung dalam lingkungan industri. Ini juga membantu mereka untuk memahami program, proses kerja, dan budaya organisasi. Dan yang keempat, ada adaptasi terhadap perubahan teknologi. Dengan cepatnya perkembangan teknologi pendidikan kejuruan harus mampu beradaptasi dan memberikan kurikulum serta metode pengajar agar sesuai dengan tren. Baik, yang selanjutnya integrasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam kurikulum. Bagian A, manfaat integrasi TIK, meningkatkan akses sumber belajar. TIK memungkinkan siswa untuk mengakses berbagai sumber belajar berkualitas secara online, mendorong kreativitas dan keterampilan. Penggunaan TIK dapat memacu kreativitas siswa dan membangun keterampilan literasi digital. Dan yang ketiga, meningkatkan interaksi. TIK mendukung interaksi yang lebih baik antara siswa, guru, dan materi pembelajar. Dan yang ke B, Project Basic Learning atau disebut dengan PBL. PBL adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proyek nyata yang menentukan penerapan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan masalah atau tantangan tertentu. Siswa bekerja dalam kelompok untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek mereka sendiri yang dapat mencakup berbagai bidang studi. Baik, yang selanjutnya adalah perkembangan kurikulum berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Bagian A, langkah-langkah pengembangan. Yang pertama, analisis kebutuhan, mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Yang kedua, identifikasi kompetensi inti, menentukan keterampilan dan sikap yang harus dimiliki siswa. Dan yang ketiga, desain pembelajaran aktif, menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif. Dan yang keempat, evaluasi berkelanjutan, melakukan penilaian untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa. Dan yang bagian B, manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan industri. Dan yang kedua, mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di dunia kerja. Penerapan metode pembelajaran aktif seperti project based learning dan problem based learning. Project based learning adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proyek nyata yang menuntut penerapan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan masalah atau tantangan tertentu. Siswa bekerja dalam kelompok untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek mereka sendiri yang dapat mencakup berbagai bidang studi. Adapun karakteristiknya, pertama berfokus pada siswa sebagai pusat pembelajaran, menghasilkan produk akhir yang jelas, mendorong kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Langkah-langkah implementasi. Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar, merencanakan proyek, mengatur jadwal, memantau progres, dan melakukan penilaian dan evaluasi. B. Problem based learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa belajar melalui penyelesaian masalah nyata. Metode ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analitis saat mereka mencari solusi untuk masalah yang kompleks. Adapun karakteristiknya, yang pertama, siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif. Dan yang ketiga, mendorong eksplorasi dan penyelidikan mendalam terhadap topik.
Manfaat penerapan metode pembelajaran aktif. Yang pertama, meningkatkan motivasi. Siswa lebih termotivasi ketika terlibat dalam proyek atau masalah yang relevan dengan kehidupan nyata. Yang kedua, pengembangan keterampilan abad ke-21. Keterampilan seperti kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas sangat diasah melalui metode ini. Yang ketiga, pembelajaran mendalam. Siswa dapat memahami konsep secara lebih mendalam melalui pengalaman praktis. Penggunaan simulasi dan virtual reality atau VFR dalam proses pembelajaran. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai dalam kurikulum. Pertama, tujuan integrasi TIK. Tujuan integrasi TIK pertama, meningkatkan aksesibilitas TIK, memungkinkan akses yang lebih luas. Kedua, mendorong pembelajaran interaktif, menggunakan alat seperti video, simulasi, dan aplikasi pembelajaran siswa. Ketiga, pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan kritis, kolaboratif, dan kreatif yang diperlukan di dunia kerja. B. Metode implementasi TIK dalam kurikulum, menggunakan multimedia, mengintegrasikan video, audio, dan grafik dalam materi ajar untuk membuat pembelajaran lebih menarik. E-learning, memanfaatkan platform pembelajaran online untuk memberikan fleksibilitas kepada siswa dalam mengakses materi ajar. Pembelajaran berbasis proyek, menggunakan TIK untuk mendukung proyek kolaboratif yang melibatkan riset dan presentasi menggunakan teknologi. Pembelajaran jarak jauh, menggunakan alat komunikasi seperti video konferensi untuk menghubungkan siswa dengan pembelajaran dan sumber belajar dari lokasi yang berbeda. C. Tantangan dalam integrasi TIK, ketersediaan infrastruktur. Tidak semua sekolah memiliki akses yang memadai terhadap perangkat keras dan koneksi internet. Kedua, pelatihan guru. Diperlukan pelatihan yang cukup bagi guru agar mereka dapat memanfaatkan TIK secara efektif dalam mengajar. Kesiapan siswa. Perlu siswa dilatih untuk menggunakan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab. D. Manfaat integrasi TIK, meningkatkan motivasi belajar. Siswa cenderung lebih termotivasi ketika mereka menggunakan teknologi yang familiar bagi mereka. Pembelajaran personalisasi TIK, memungkinkan penyesuaian materi ajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Kolaborasi global, siswa dapat berkolaborasi dengan teman-teman dari berbagai belahan dunia, diperluas wawasan mereka. Pemanfaatan teknologi canggih terbagi menjadi dua, yaitu implementasi teknologi seperti kecerdasan buatan AI, Internet of Things atau IoT, dan Big Data dalam pendidikan kejuruan. Pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, Internet of Things atau IoT, dan Big Data dalam pendidikan kejuruan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. AI dapat personalisasi pengalaman belajar, memungkinkan konektivitas perangkat untuk pembelajaran kreatif, dan Big Data membantu analisis kerja siswa untuk mengembangkan kurikulum yang lebih baik. Integrasi teknologi ini juga memfasilitasi kolaborasi antara institusi pendidikan dan industri, mempersiapkan siswa untuk kebutuhan pasar kerja modern. Kedua, contoh penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan praktik di laboratorium. A. Simulasi laboratorium. B. Virtual reality atau VR. C. Perangkat keras dan perangkat lunak interaktif. D. Platform e-learning.
kolaborasi dengan industri. Pentingnya kerjasama antara lembaga pendidikan, kejuruan, dan dunia industri. Kerjasama antara lembaga pendidikan, kejuruan, dan dunia industri sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi kurikulum. Kerjasama ini mencakup praktik kerja industri, pengembangan sumber daya, yang membantu siswa memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Sumber pustaka yang relevan mencakup penelitian tentang manajemen kemitraan dan strategi kolaborasi dalam pendidikan vokasi. Kedua, program magang pelatihan dan sertifikasi yang melibatkan industri. Program magang pelatihan dan verifikasi yang melibatkan industri sangat penting dalam pendidikan kejuruan. Program ini membantu siswa memperoleh pengalaman praktis dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Program magang. Materi selanjutnya yaitu pengembangan soft skill. Yang pertama, keterampilan interpersonal, komunikasi, dan manajemen waktu sebagai bagian dari pendidikan kejuruan. Keterampilan interpersonal, komunikasi, dan manajemen waktu merupakan komponen penting dalam pendidikan kejuruan. Keterampilan ini mendukung siswa dalam beradaptasi di lingkungan kerja dan meningkatkan efektivitas kerja. Pendidikan kejuruan diharapkan dapat memberikan pelatihan yang relevan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di dunia profesional, termasuk pengembangan soft skill yang diperlukan dalam kolaborasi dan komunikasi. 2. Strategi untuk mengembangkan soft skill di lingkungan pendidikan. Untuk mengembangkan soft skill di lingkungan pendidikan, strategi yang dapat diterapkan meliputi integrasi dalam kurikulum. Soft skill harus diintegrasikan dalam semua mata pelajaran, bukan hanya diajarkan sebagai mata kuliah terpisah. Pembelajaran konstektual menggunakan pendekatan pembelajaran konstektual yang mengaitkan materi dengan situasi nyata untuk meningkatkan relevansi. Pendidikan untuk pendidik. Pelatihan untuk pendidik. Memberikan pelatihan kepada pendidik agar dapat mengajarkan dan menerapkan soft skill secara efektif. Peran guru dan tenaga pendidik. 1. Kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan oleh guru di era globalisasi industri. Revolusi Industri 4.0. 1. Keterampilan teknologi. Menguasai alat-alat digital serta platform belajar online untuk menyampaikan materi secara interaktif. Kreativitas. Merancang metode pembelajaran inovatif yang fleksibel sesuai dengan perkembangan teknologi. Kemampuan beradaptasi, sangat responsif terhadap perubahan teknologi dan kurikulum yang berkembang pesat. Keterampilan komunikasi, efektif dalam berkomunikasi secara dengan siswa, orang tua, dan rekan sekerja, menggunakan media sosial atau aplikasi komunikasi. Literasi data, memahami analisis data untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. 2. Pelatihan dan pengembangan profesional tenaga pendidik. Pelatihan dan pengembangan profesional bagi tenaga pendidik sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Program ini mencakup berbagai bentuk pelatihan seperti workshop, seminar, dan pelatihan online yang membantu guru menguasai teknik pengajaran terbaru dan teknologi pendidikan. Manfaatnya meliputi peningkatan motivasi, kepuasan kerja, serta hasil belajar siswa. Tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan anggaran dan waktu, namun dapat diatasi melalui kerjasama dengan pihak luar dan pengaturan jadwal yang fleksibel. Sekian dari saya. Terima kasih. Tantangan dalam implementasi inovasi. 1. Kendala yang dihadapi dalam penerapan inovasi pendidik kejuruan. Kesenjangan kurikulum
sering tidak sesuai dengan kebutuhan industri, keterbatasan sumber daya, fasilitas, dan peralatan yang kurang memadai, kurangnya pelatihan untuk pendidik, tidak mendapatkan pelatihan yang cukup untuk inovasi pengajaran, penolakan terhadap inovasi dari pihak internal dan eksternal terhadap perubahan, tantangan dan implementasi inovasi. 2. Solusi dalam menghadapi kendala dalam penerapan inovasi pendidikan kejuruan. A. Kesenjangan kurikulum melakukan analisis kebutuhan industri, memastikan kurikulum yang diajarkan relevan dengan kebutuhan industri melalui analisis kebutuhan industri yang cermat, kolaborasi dengan industri, membangun hubungan yang kuat dengan industri untuk memastikan kurikulum yang diajarkan sesuai dengan standar industri, update kurikulum secara berkala, mengupdate kurikulum secara berkala untuk pertahankan relevansinya dengan perkembangan teknologi dan industri. B. Keterbatasan sumber daya investasi infrastruktur, meningkatkan investasi dalam infrastruktur pendidikan untuk memperoleh fasilitas dan peralatan yang memadai. Dengan swasta mengadakan partisip dengan sektor swasta untuk mendapatkan donasi atau sponsor yang bisa digunakan untuk meningkatkan sumber daya fasilitas yang ada, mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang sudah ada dengan melakukan inovasi atau update yang minimal. C. Kurangnya pelatihan untuk pendidik. Program pelatihan profesional memberikan program pelatihan profesional kepada pendidik untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi edukatif. Workshop dan seminar. Mengadakan workshop dan seminar reguler untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan pendidik. Dukungan teknik, memberikan dukungan teknis yang cukup untuk pendidik agar mereka dapat menggunakan teknologi edukatif dengan efektif. D. Penolakan terhadap inovasi, sosialisasi inovasi, melakukan sosialisasi inovasi kepada semua untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi, memberdayakan tim inovasi, membuat tim inovasi yang terdiri dari orang-orang yang peduli dengan perubahan dan siap untuk mengimplementasikan ide baru. Selanjutnya yaitu studi kasus praktik baik, analisis keberhasilan dan dampak dari praktik baik tersebut. Keberhasilan, yaitu yang pertama kolaborasi dengan industri. SMK Mitra Industri MM 2100 berhasil menjalin kemitraan dengan lebih dari 30 industri yang memungkinkan siswa mendapatkan pengalaman langsung melalui magang dan penyerapan lulusan di dunia kerja. Yang kedua adalah kurikulum berbasis proyek. Penerapan pembelajaran berbasis proyek atau PBL membantu siswa mengembangkan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan industri, meningkatkan kesiapan kerja mereka. Yang ketiga adalah inovasi teknologi sekolah. Sekolah ini mengembangkan alat pendeteksi distraksi saat mengemudi berbasis AI dan sistem pembelajaran augmented reality, menunjukkan kemampuan siswa dalam berinovasi dan menerapkan teknologi modern. Adapun dampak dari praktik baik tersebut adalah peningkatan kualitas lulusan. Lulusan SMK Mitra Industri MM 2100 menunjukkan kompetensi yang lebih tinggi, dengan banyak di antara mereka diterima untuk magang di luar negeri seperti Jepang dan Jerman. Ini meningkatkan reputasi sekolah sebagai lembaga pendidikan vokasi yang berkualitas. Selanjutnya adalah pembentukan karakter. Praktik disiplin yang diterapkan di sekolah seperti apel pagi dan sore membantu membentuk karakter siswa, meningkatkan tanggung jawab dan kedisiplinan yang bermanfaat dalam kehidupan profesional mereka. Yang ketiga adalah inspirasi bagi sekolah lain. SMK Mitra Industri MM 2100 menjadi model bagi SMK lain di Indonesia dalam menerapkan inovasi pendidikan berbasis industri 4.0, mendorong mereka untuk mengadopsi praktik baik yang sama. Selanjutnya adalah masa depan pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan di era industri 4.0 menghadapi tantangan dan peluang yang signifikan. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, pendidikan kejuruan harus beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus bertambah. Beberapa aspek penting yang akan membentuk masa depan pendidikan kejuruan meliputi integrasi teknologi, kurikulum responsif, kolaborasi dengan industri, pengembangan sumber daya manusia.
Adapun kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitu adalah inovasi pendidikan kejuruan dalam era revolusi industri 4.0 merupakan langkah penting untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dan peluang di dunia kerja yang terus berkembang. Melalui integrasi teknologi, kurikulum yang responsif, dan kolaborasi yang erat dengan industri, pendidikan kejuruan dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bersaing di pasar global. Berbagai praktik baik dari industri pendidikan kejuruan yang telah berhasil menerapkan inovasi menunjukkan bahwa adaptasi terhadap perubahan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi lulusan. Sekian paparan dari hasil diskusi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.